Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dadang Jago Panera. Oke teman-teman, kali ini saya mau ngobrol-ngobrol tentang sahabat saya. Ya, ngobrol masalah pengalaman dia bekerja. Mungkin kalian penasaran kan siapa dia? Ya, adalah sahabat saya. Bukan sekedar sahabat sih, ya. Bisa katakan dia itu saudara saya, bisa dikatakan dia itu mentor saya. Soalnya dia selalu ngingetin saya, makanya saya panggil sejauh mana sih dia pengalaman kerja di waktu di Jakarta gitu. Oke, saya panggil aja langsung. Oke, silakan Pak Iswan Jengok. Halo, Hati. gimana kabarnya? Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Ya, ini teman saya namanya Pak Iswan. Dia adalah dari Gunung Kidul ya Pak? Iya, saya dari Gunung Gunung Kidul. Kidul, Jakarta. Ya Pak, saya mau bercerita tentang pengalaman Pak di Jakarta seperti apa dan dari tahun berapa Bapak ke Jakarta, pengalaman manis juga Pak berdiri ya? Kalau pengalaman saya tuh sebetulnya campur aduk ya. Campur aja ya Pak. Ada manis, ada asam, ada segala macam pokoknya. Kayak nano-nano ya? Jadi kalau hidup di perantauan itu memang benar-benar ya harus makan asam garam lah gitu. Saya dulu di perantauan itu ya kita kerja apa adanya. Jadi selama kita nginjek di Jakarta nih, apapun ya kita alami, yang dari kerja kasar, yang kerja segala macam lah pokoknya. Yang penting kita bagaimana caranya bisa bertahan hidup. Jadi kata orang bilang Jakarta itu emang keras Pak itu, jadi emang bener ya Pak ya? Betul. Tapi tergantung orangnya juga. Tergantung orangnya. Tergantung orangnya juga, jadi gitu. Kalau orangnya itu intinya nggak mau ya nganggur, nggak mau cuman pelantungan sana sini ya, tetap nyari apa yang bisa menghasilkan uang, yang penting halal. Dari pengalamannya cukup lumayan Pak. Kayaknya tahun berapa merantau ke Jakarta? Saya kurang lebih tahun 2005. 2005. Saya udah 2010 sih Pak. Oh berarti Bapak udah hampir 15 tahun ya Pak? Iya, kurang lebih 15 tahun. Kurang lebih 15 tahun. Intinya kalau orang daerah saya, orang Gunung, terutama orang Gunung Kidul ya. Kalau orang Gunung Kidul itu kebanyakan hidupnya di perantauan. Jadi lulus sekolah, dia langsung pergi ke kota, terus merantau. Ya kebanyakan sih ya banyak yang sukses. Intinya kalau Gunung Kidul dulu itu kan tempatnya kan di bawah, memang di bawah garis kemiskinannya agak tinggi lah. Iya. Okay. Jadi sekarang alhamdulillah dengan pembangunan yang maju, dengan orang-orang yang merantau bisa membangun daerahnya masing-masing. Pembangunan maju di era pemimpin sekarang Pak? Iya. Oh berarti Pak Jokowi lah. Ya Jokowi. betul. Katakanlah seperti itu. Iya, Kalau emang. untuk Mas Dadang sendiri gimana waktu awal mulanya, bisa diceritakan waktu merantau ke Jakarta? Kisah-kisah manis pahitnya gimana, coba diceritakan. Saya tuh di Jakarta masuk, saya kan tamatan 2010 Pak. 2010 ya, waktu itu September atau Oktober ya, bulan itu ijazah baru turun. Nah info dari temen lagi, udah kita kerja gitu kan. Langsung kerja. Ya udah, saya cuma modal 200.000 ke Jakarta Pak. 200.000 waktu itu kita naik bis cuma 75.000. Nah sisanya 125.000 ya. Itu di tahun 2010 ya? 2010 Pak, udah gede lah gitu, lumayan. Tapi aku nekat, bilangnya kan langsung kerja, dapat mes-mesan, bilangnya gitu. Nggak taunya Pak, emang Jakarta itu emang keras. Jadi gini guys, jadi kalau Jakarta itu kalau memang orang nggak bisa menyikapi, nggak bisa intinya istilahnya kerjanya milih-milih, ya memang kehidupannya sangat keras. Kalau diinjek ya diinjek bener. Kalau memang kita harus di hidup di ibu kota besar itu ya harus bisa apa ya, kayaknya berbaur ya, harus pandai bergaul gitu sama itu. Karena kan kalau hidup di ibu kota itu kan banyak pendatang ya, ada yang dari mana-mana. Jadi semua suku di sini ada dari Jawa, ada dari mana aja pokoknya, ada seluruh suku lah. Pak Iswanto tahun 2005 ya. Pertama itu kemauan sendiri mau ke Jakarta atau apa gimana itu? Jadi kalau dulu itu ceritanya orang tua saya
Jadi orang tua saya itu sebetulnya dulu udah tinggal di sini, cuman belum punya rumah di sini orang tua saya. Jadi orang tua saya itu merantau di Jakarta udah lama ya, udah dari tahun berapa lah pokoknya, nggak tahu tuh, saya juga nggak ingat. Merantau di Jakarta, cuman sayangnya orang tua saya ini nggak punya tanah di sini, nggak punya rumah. Padahal dulu itu tanah di sini sangat murah sekali. Iya, betul. Ibarat kata sekarang mungkin kalau misalnya dijual udah berlimpah lah itu gitu. Jadi itulah penyesalan orang tua saya karena di sini udah merantau lama, nggak punya tanah ataupun nggak punya rumah di sini. Padahal orang tua saya merantau tuh masih Jakarta ini mungkin masih hutan ya. Hutan. Tepatnya si orang tua saya itu merantau di awal mulanya di Jakarta Timur, daerah Kampung Pulo Pinang Ranti. Merantau usaha sendiri atau? Enggak, jadi dulu orang tua saya itu, bapak saya sendiri kerja di Padang Golf Halim sebagai KD. Jadi KD itu penghasilannya hanya harian. Jadi kalau ada bos dibawa, dilayani, nanti dikasih uang tip. Jadi gitu. Ya, bayangin aja dari mungkin pokoknya tahun berapa, tahun yang lalu itu dia, orang tua saya itu narik, gajinya hanya harian, tapi alhamdulillah bisa ngidupin anak sampai sekarang. Ya, sampai anak-anak bisa. Maupun intinya anak belum ada yang sukses, tapi seenggak-enggaknya udah bisa menghidupi anaknya sampai dewasa. Berarti Pak Is tuh ke Jakarta itu disuruh orang tua ke Jakarta itu. Itu usia berapa Pak Is? Kalau usianya kemungkinan ya sekitar kurang lebih 19 tahun lah. 19 tahun. Berarti masih muda ya? Masih muda. Jadi ya gitulah. Itu langsung ada saudara di Jakarta atau langsung orang tua? Jadi langsung orang tua di Jakarta, saya langsung ikut sama orang tua. Gitu. Dulu ibu saya sih di Jawa, ibu saya di Jawa, bapak saya merantau di Jakarta. Jadi bapak saya cuma ngekos gitu ya, di tempat kos-kosan di sini, di ngontrak sama teman-temannya. Nah, setelah ibu saya diajak ke sini nyari tempat yang kontrakannya lebih besar, jadi sama hidup di sini bersekeluarga gitu. Ya, seperti itu. Ini merantau itu yang bikin sedih itu apa gitu? Pasti kan ada, nggak mungkin kita itu merantau tuh apa? Bahagia itu enggak? Iya. Pasti ada sedihnya. Yang sedih berarti gimana itu? Yang pasti gini Mas Dadang. Jadi kalau di perantauan itu sangat tersentuh, sangat yang banyak. Bikin, iya Mas, sampai sekarang Pak Is itu masih kayaknya tuh yang sedih itu kayak gimana gitu. Kalau saya sendiri kan benar-benar stres itu, waktu itu saya kan 200 berat di Jakarta dan pokoknya saya stres berat, nggak bisa ngontrak gitu. Yang saya masih ingat sampai sekarang itu, saya masih ingat sekali. Kadang-kadang ya sampai merinding kalau ingat. Karena saya sendiri belum bisa membantu orang tua saya, belum bisa menyenangkan orang tua saya. Dulu tuh pernah orang tua saya itu, saya itu sebetulnya nakal, saya itu dulunya nakal. Orang tua ini yang megang pasar tanah abang. Jadi canda Pak. Dulu itu ceritanya orang tua saya pulang dari kerja, kan tahu sendiri gajinya kan dapatnya kan harian. Saya kan cuman, kalau orang Jawa cuman ngadong doang ya, jadi cuman orang maunya cuma ada makan lah di situ. Di jadi rumah merepotkan orang tua. Saya pulang ke rumah habis main, buka makanan nggak ada. Terus ibu saya nggak punya uang sama sekali. Ini cerita bener loh, ini bukan rekayasa. Jadi saya orang tua bapak saya datang pulang kerja, saya masih ingat banget. Bapak saya cerita, belum makan ya? Belum Pak. Bapak juga nggak narik. Tadi ada pemain satu, cuman nggak jadi bapak bawa. Jadi itulah, kadang-kadang saya sedih kalau ingat itu. Jadi ya Allah. Sedih, saya juga sedih kalau. Tapi kenapa saya tuh ini ya apa? Jadi karena pikirannya itu ya masih pikiran keanak-anakan. Jadi pengennya itu hanya minta dan minta. Orang tua ini buat pelajaran sama semua untuk anak-anak muda ya, terutamanya yang mungkin yang masih muda, masih sekolah. Tolonglah
manfaatkan hidup, jangan sampai kita mengandalkan orang tua. Itu aja pesan saya. Iya, kadang juga Pak Iswanto kan ngasih jangan Inspirasi terus lah. ke saya itu, makanya saya panggil Pak Is ini termasuk mentor saya juga, luar biasa. Iya. Ya mungkin saat ini kita belum bisa ngebahagiakan orang tua, itu mungkin yang bikin kita sedih ya Pak. Ya, Tapi cita-cita saya itu nomor satu, itu cita-cita nomor satu. Insya Allah kalau memang dikasih rezeki, dikasih jadi orang yang sukses, insya Allah orang tua nomor udah Pak, gini kan, ini kan zamannya di kita nih Pak. Kita jangan nggak boleh kalah sama orang kita. Coba dulu kita belajar bisnis lah, apa kita jadi anak atau Pak Is jadi anak YouTuber gitu kan, kita nggak tahu ya kan. Amin, mudah-mudahan. Iya kan? Di zaman Iya kayak saya gini ya, kan. di zaman-zaman teknologi begini ya kita Iya, memang harus kita jadi manfaatkan. iya kayak kita cuma kan punya handphone nggak cuman bawa WA ngodain cewek buat apa, yang penting itu dunia itu seperti genggaman kita itu. Dunia itu kan bisa seperti handphone ya, udah kayak dunia itu kan, apa aja ada, nah itu maksudnya. Makanya kita manfaatkan ini atau buat bisnis, kita buat online bisnis, kita manfaatkan. Ya sih, memang kita intinya di zaman digital ini jangan sampai kita tertindas gitu ya. Kita harus mempelajari apa yang pergerakan zaman ini semakin berkembang. Intinya seperti itu. Oke, terima kasih banyak nih Pak Is. Sama-sama, Berhubung ini waktunya mau maghrib ya, kita sholat break dulu nih, break dulu. Nanti kita lanjut lagi mungkin next day lah. Katakan next day, oke. Oke, terima kasih banyak Pak Is. Siap, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.